Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio dan menerusi Facebook Live. Suara Serumpun bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih bererti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan kepada para pendengar Bernama Radio dan juga mereka yang mengikuti kami secara live di Facebook di Bernama Radio dan juga di Antara Digital Media. Seperti biasa kita bawakan kepada anda Suara Serumpun dan hari ini bukan sahaja informasi terkini yang kita bawakan tapi juga ada berita hangat berkenaan dengan kemenangan badminton Malaysia dan Indonesia. Saya pasti akan ada banyak yang ingin dikomentarkan bersama dengan kita ketika ini. Saya Irfan Faruqi dan juga daripada Jakarta kita ada Nita Purnamasari dan juga Teguh Rahmanto yang ketika ini buat comeback. Assalamualaikum, salam sejahtera kita ucapkan rakan-rakan kita daripada Jakarta. Waalaikumsalam. Apa kabar semua, sehat semuanya masyarakat di Malaysia sehat. dan di Radio Bernama? Sehat. Ya. Bagaimana ya last minggu kita tiap bersiaran ni, ada berita-berita dan kabar-kabar menarik yang boleh kongsikan daripada Jakarta? Ya, kalau dalam seminggu ini pastinya perkembangan dari kasus COVID-19. Kemudian ada juga kabar gembira tadi sama dengan Malaysia. Kami juga mendapat bagian dari skuad wanita Indonesia untuk badminton di BATC ya. Ya. Dan berita penuhnya itu kita akan kongsikan selepas ini dan seperti mana disebut oleh Teguh sebentar tadi berkenaan dengan COVID-19 yang menjadi berita pertama yang kita nak kongsikan kepada rakan-rakan kita di Malaysia dan juga di Indonesia, yang mana di Malaysia setakat semalam ya 22 Februari 2022 lebih daripada 27,000 kes COVID-19 harian dicatatkan. Yang mana daripada jumlah tersebut menariknya ya Teguh dan juga Nita kerana majoriti daripada kes tersebut ialah kategori 1 dan 2, kes-kes yang tidak ada gejala, yang tidak ada demam, tidak ada sakit tekak dan sebagainya, dan juga gejala ringan, dan hanya bilangan yang sangat kecil sahaja dalam kira-kira 0.63% ataupun 172 kes merupakan kes-kes yang berat yang perlukan kepada rawatan di hospital, iaitu kes-kes kategori 3, 4 dan 5. Dan ini juga angka yang menarik ya, sebab bila orang sebut jangkitan COVID-19 memandangkan kadar vaksinasi juga tinggi, kita tak nafikan bahawa ada yang dijangkiti COVID-19 ini yang sudah divaksinasi. Dan angkanya 51 kes yang belum dapat vaksin, 91 kes yang sudah 2 dos vaksin, 30 kes merupakan mereka yang sudah mendapatkan dos penggalak, 67 kes merupakan usia warga emas 60 tahun ke atas, dan 93 kes lagi merupakan mereka yang mempunyai sejarah masalah kesihatan seperti kencing manis, sakit jantung dan sebagainya, dan 6 kes melibatkan ibu mengandung. Itu perkembangan COVID-19 di Malaysia, Nita dan juga Teguh. Ya. Baik. Ya, benar. Kalau di Jakarta, di Indonesia terutama, kami punya 57,000 kes baru untuk COVID. Dan mostly kebanyakan itu justru dari dengan gejala-gejala yang ringan sama saja. Bahkan juga ada beberapa yang sudah mendapatkan 3 vaksinasi ya, Betul. 3 vaksin. Memang total vaksinasi dos 1 kita sudah 91,17%, kemudian dos 2-nya udah 67,72%, dan dos 3-nya baru 4,18%. Tapi kasus-kasus yang kes-kes baru itu justru banyak yang punya riwayat penyakit ya, seperti diabetes, kemudian jantung dan juga perokok. Oh, itu, perokok. Ya. Betul. Kalau di Indonesia itu, Teguh, kalau boleh saya tanyakan, kes-kes COVID-19 ni banyak di kawasan bandar ke, di kampung, di kawasan luar bandar ataupun bagaimana ya? Justru lebih banyak di kota, terutama di Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur, di kota-kota besar, 3 kota besar Indonesia
Itu yang mempunyai case terbesar. Kira-kira menyumbang sekitar 8.000, 9.000 dan juga 7.000 masing-masing kota besar itu. Dan untuk kota-kota yang lain di luar Pulau Jawa itu ada sebarannya kurang dari 1.000. Tapi semua provinsi, kita punya 34 provinsi itu sudah punya kasus semua, ada case-case baru semua. Tapi jumlahnya tidak banyak, yang terbanyak di 3 kota tadi, ya. Kalau vaksinasi bagaimana pula, sebab Teguh dah dapat dos penggalak, so 3 vaksin. Saya baru 2. Nita tak tahu berapa vaksin dah, Nita? Kita lihat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Irfan, kami sudah dapat vaksin yang booster ya, vaksin yang ketiga. Vaksin penggalak ya. Vaksin penggalak. Gitu. Ada 3. Kami baru 2 minggu yang lalu kami punya, aku sudah di dos 3. Punya setelah divaksin langsung berasa pegal di seluruh badan. Gejalanya Irfan, gejalanya tergantung. Sakit kepala Hidis juga. Betul. Dan kemudian ada diare ya. Sedikit gitu. Nggak tahu Nita langsung sakit, dia nggak masuk kerja setelah vaksin. Ya, kemarin setelah booster Irfan memang efeknya itu tergantung kayaknya kembali ke sistem kekebalan tubuh masing-masing sih kayaknya. Jadi memang pas berbarengan dengan yang di booster gitu. Jadi teman ini ada yang sehat-sehat saja, tapi kalau kita seminggu jadi full WFH. Oh, terus tak boleh ya masuk seminggu jadi full WFH. Recovery-nya seperti ini, Irfan. Irfan oke ya? Saya tunggu yang ketiga dan saya mengharapkan supaya saya macam Teguh lah. Boleh. Sehat lah. Siapkan imun Irfan. Baik, kita beralih kepada berita seterusnya ya, Nita dan Teguh, iaitu kita nak bawakan perkembangan berkenaan dengan kejohanan badminton berpasukan Asia, yang mana kejayaan di peringkat Malaysia apabila boleh Malaysia menjuarai untuk kategori lelaki. Dan yang menariknya kerana ini merupakan penganjuran kali ketiga, yang mana edisi pertama dilaksanakan pada tahun 2016 di Hyderabad, pada 2018 di Kedah, dan pada 2020 di Manila, dan tahun ini dilakukan di Shah Alam, yang mana antara keputusan yang boleh kita kongsikan, Lizzie Jia, pemain perseorangan lelaki Malaysia, memenangi set yang terakhir perlawanan selama 50 minit sebanyak 3 set, 14-21, 21-12, 21-10, bertarung habis nyawa bersama dengan pemain daripada Indonesia. Dan beregu utama lelaki negara juga, Aaron Chia dan Song Woo Yi, tewas di set pertama 17-21 sebelum bangkit memenangi 2 set terakhir 21-13, 21-18 ke atas Leo Rolly Carnado dan juga Daniel Martin. Dan mata kemenangan Malaysia juga disumbangkan oleh Eng Ziyong yang mengalahkan Ihsan Leonardo. Itu perkembangan di Malaysia berkenaan dengan BATC, dan juga saya yakin Teguh dan Nita nak kongsikan juga keputusan BATC dekat Indonesia. Silakan. Selamat untuk skuad lelaki ya, skuad lelaki badminton Malaysia atas kejohanan di BATC. Tapi Indonesia juga punya kabar bagusnya adalah bila skuad lelaki Malaysia juara kejohanan badminton BATC 2022 dengan menumpaskan skuad Indonesia, tapi skuad wanita Indonesia juara BATC 22 setelah menumpaskan Korea Selatan. Dan ada kabar bagusnya lagi adalah National Anthem Indonesia Raya bisa kembali bergema setelah sekatan dari World Anti-Doping Agency ditarik balikan. Jadi sebelumnya setiap ada National Anthem Indonesia Raya tidak bisa digemakan di seluruh kejohanan. Jadi sikat-sikat di bulu tangkis badminton putri Indonesia mencetak sejarah dengan meraih gelar juara pada kejuaraan bulu tangkis Asia Bergu 2002 di Selangor, Malaysia. Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-1. Poin pasukan putri Indonesia disumbangkan oleh Gregoria Mariska Tunjung, kemudian Putri Kusuma Wardani, dan Nita Violina Marwah. Bukan Nita ini ya. Bukan Tapi kalau Nita ini pun saya percaya boleh main dengan baik. Thank you. Ini ada prestasi terbaik bagi skuad Putri Indonesia karena sebelumnya udah tahun 2018 yang mencapai semifinal. Tapi memang tidak sesukses tim lakinya ya, karena yang sukses menyabet bersih kejuaraan bergu Asia dalam 3 edisi terakhir, dan sekarang
tewas ya ditumpas oleh skuad Malaysia. Begitu. Selamat buat tim Malaysia. Tapi apapun menariknya badminton sukan ini halo. Mengeratkan lagi hubungan kita walaupun dalam pasukan itu apapun keputusannya siapa menang siapa kalah tapi makin erat hubungan kita. Begitu kan Teguh? Betul. Kita sudah berbagi kan, kita berbagi juara. Juga kebetulan ya coach dari Malaysia kan juga dari Indonesia, Reksi Mainaki ya. Selamatlah, kita harus semakin kuat kita ikatan kita. Oke, Irfan. Ya, dan kita beralih kepada berita seterusnya. Kita nak kongsikan berkenaan dengan kalau di Malaysia ini berkenaan dengan SOP ibadah umrah jemaah Malaysia. Yang mana di Malaysia ibadah umrah boleh dilakukan dengan kerajaan menetapkan prosedur operasi standard ataupun SOP baharu kepada jemaah untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci, dan antara SOP tersebut adalah perlu melakukan kuarantin wajib di rumah masing-masing tanpa perlu memohon kelulusan home quarantine application. Namun sekiranya jemaah ingin melakukan kuarantin wajib di fasiliti swasta, boleh melakukan demikian dengan kos yang ditanggung sendiri. Seterusnya, smartphone Arab Saudi memerlukan semua jemaah untuk mempunyai aplikasi Tawakkalna dan Itamarna, iaitu aplikasi yang mana seperti MySejahtera di Malaysia. Dan aplikasi MySejahtera juga bagi jemaah Malaysia perlu berada pada status aktif, dan itu perkembangan ketiga yang kita nak bawakan kepada anda, dan termasuk yang terakhir sebelum kita serahkan kepada rakan-rakan di Indonesia untuk berkongsi berita ialah berkenaan dengan MOU Perkhidmatan Domestik Indonesia yang ditandatangani berkenaan dengan pengambilan dan perlindungan perkhidmatan domestik Indonesia PDI, yang mana persefahaman ini dicapai dalam pembincangan susulan Kementerian Luar Wisma Putra Malaysia dengan Duta Indonesia ke Malaysia, Bapa Hermono, bagi mendapatkan pendekatan positif dan konstruktif dalam isu pengambilan perlindungan ini. Itu dua berita daripada Malaysia, dan kita nak dengarkan juga berita daripada Jakarta ketika ini. Silakan. Baik, thank you Irfan. Sekarang giliran Nita. Oke, masih terkait pandemi Irfan. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia mengungkapkan bahwa mengkonsumsi makanan yang sehat selama pandemi itu dapat mempengaruhi kekebalan tubuh untuk mencegah, melawan dan mempercepat pemulihan dari gejala COVID-19. Nah, salah satunya apa aja sih makanan yang bisa meringankan atau mempercepat pemulihan COVID-19? Yaitu yang pertama itu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, mengurangi konsumsi garam pada makanan, kurangi makan yang mengandung lemak dan minyak, terus batasi asupan gula, minum air yang cukup, dan hindari mengkonsumsi alkohol. Seperti itu, Irfan. Menyambung daripada cara kita untuk menjaga kekebalan tubuh. Nah, kita juga nih ada punya berita selanjutnya, yaitu terkait kebiasaan hidup di tengah pandemi itu, yang sebagian orang itu menerapkan kebiasaan yang tanpa disadari itu malah salah dilakukan, Irfan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari selama pandemi ini, yaitu tidak bertanya pada dokter, terus mengorek kuping dengan cotton bud, terus tetap ke tempat kerja meski sakit, parkir terlalu dekat, dan berkaitan dengan perokok. Seperti itu, Irfan. Jadi di pandemi ini kita harus benar-benar menjaga imun ya, Pak Teguh ya. Jadi kan banyak ya kalau di kita tuh selalu googling gitu kan. Padahal sudah banyak aplikasi-aplikasi telemedicine kan bisa. Ya, telemedicine yang memang harus benar gitu ya, Pak. Tapi agak susah tadi ya untuk anak-anak yang milenial ya, Irfan ya, khususnya. Mungkin Nita juga untuk menghindari makanan-makanan yang tadi asin, yang terlalu banyak garam, yang manis, yang berlemak. Anak micin nih, Irfan. Apakah Irfan termasuk Irfan anak micin? Gimana Irfan di sana? Oh, karena mesti ayam goreng setiap hari. Tuh, kan benar. Tapi kalau sebut tentang makan sayur buah-buahan itu, Nita ada resepi ke yang boleh dikongsikan supaya kalau anak-anak kan kalau nak makan buah-buah sayur-sayur ni dia payah sikit nak makan. Dia kena dimasak baru boleh makan.
Betul. Kalau Nita gimana? Jus kali ya? Jus gitu. Dalam bentuk jus. Iya, di jus itu mudah. lebih mudah dan enak ya. Tapi tetap asupan gulanya harus dikurangi. Oke, benar. Cari buah-buah yang sudah manis saja ya. Iya. Contohnya Pak Teguh. Nita. Saya kena Teguh juga. Teguh makan apa sampai nampak awet muda, nampak macam saya apa nih Pak Teguh nih tipsnya? Makanan yang sihat itu. Makanan sehat, kurangi gula. Kopi, tapi saya suka kopi. Tapi yang benar itu adalah exercise tiap hari. Apa exercise itu ya? Jogging, kemudian cycling, mungkin playing badminton ya. Badminton. Di kantor saya juga ada nih, ada ruang space terbuka untuk playing badminton atau cycling di dalam ruangan kantor. Jadi ya disitulah kita harus menjaga kebugaran atau fit. Oke, so nanti kalau Teguh datang bernama, kita akan main pingpong. Nanti kalau saya pergi ke Jakarta, kita akan main badminton. Oke, mandi dulu. Tadi Nita juga ada kongsikan kalau antara perkara-perkara yang perlu kita elakkan adalah untuk pastikan kalau pergi ke tempat kerja itu dalam keadaan yang tak sakit. Betul, Irfan. Mana Nita, kita ni semangat nak bekerja, tak nak duduk rumah. Iya, takutnya ngerinya jadi kepada pendengar kita. Apalagi kalau cuma gejala ringan ya. Gejala ringan ternyata kita positif. Nah, itu yang bahaya. Iya, Pak. Jadi kan sekarang COVID itu banyak yang tanpa gejala ya, Pak ya. Jadi kalau memang merasa dirinya tidak sehat, tidak enak badan, lebih baik tuh tetap di rumah gitu ya. Agar tidak menularkan kepada yang lainnya. Bukan berarti malas ya? Ya bukan berarti malas ya Irfan ya. Kalau tetap semangat. Di rumah pun tetap harus produktif. Ya hebat Nita gitu. Irfan yang penting kau. Kalau takut nanti duduk di rumah kerjanya tinggal. Nah. Laptopnya di mana, Irfannya di mana gitu ya. Ya kalau kita walaupun di rumah sekarang kan dah work from home, dah boleh guna teknologi, so teknologi itu digunakan kan untuk tujuan sama kan. Betul. Ya. Dan kita ada berita terakhir, kita nak kongsikan ada TikTok yang viral di Indonesia. Silakan. Oke. TikTok yang viral di Indonesia. Jadi akhir-akhir ini ada muncul viral dari Fitria Putra. Jadi dia itu menabung koin, Irfan, 500 sama 1000-an di aqua galon, Pak. Di botol aqua kosong ya, galon gitu. Oke, dia kurang lebih selama 2 tahun dan ternyata totalnya pas dibuka itu 11 juta rupiah. Nah, sekarang kan memang di sini tuh lagi banyak banget ya di sosmed itu kalau kita tuh lagi yuk nabung yuk gitu sampai 10 juta dalam 1 tahun yang tiap harinya nabung 10, 25 atau mengikuti tanggal. Misalnya tanggal 12 menabungnya 12.000 misalkan gitu. Seperti itu Irfan gitu. Jadi terus yang kemarin juga yang beli mobil ya Pak ya? Nah, kalau di Indonesia ada di beberapa daerah itu ada justru dia menabung koin bertahun-tahun, mungkin bisa sampai 10 tahun untuk membeli mobil atau kereta ya. Jadi bentuknya koin. Koin. Bukan duit kertas. Bukan koin. Koin itu kan kayak di sana mungkin sen ya. Iya, betul. Nilainya. Nah, itu butuh untuk menghitung itu bisa sampai seminggu. Untuk menghitungnya, pastikan ya 1000-an, 500. Ya, betul. Ada juga yang buat beli apa kemarin? Sepeda motor, motorcycle ya, motorcycle. Iya, jadi nabung deh. Kalau Irfan sendiri suka ngumpulin koin di Malaysia? Ada juga koinnya. Sama juga, cumanya bila kita beli barang kan dapat bagi yang koin-koin tu. So bila balik rumah kosongkan koin tu campak je dalam bekas apa-apa. So dalam beg akan ada duit kertas sahaja. lebih simpel ya, praktis ya. Kalau kita di sini lebih ke buat parkir ya Pak ya. Gopean-gopean kita kumpul ke minimarket ya, kita tukar gitu ya. Parkir kita. Sama gini kalau di Malaysia mungkin nggak ada ya. Kalau di Indonesia itu ada U-turn ya, setiap kita di jalan kendaraan U-turn. Nah di situ adalah penjaganya lah itu untuk minta duit gitu kan, bantu kita berbelok. Dari situlah koin kita kasih mereka.
Itu kegunaan koin tersebut. Di Malaysia ada yang itu, ada di U-turn ada yang jagai nggak untuk menjaga? Setakat ni tak ada lagi dalam pengalaman kami. Saya pernah ada ya. Kalau nak kena pengalaman tu kita kena ke Jakarta. Kita kena bersama dengan Teguh dan Nita tunjuk-tunjuk kan jalan di Indonesia. Dan menarik bila sebut tentang menabung ni. Kita nak minta lah Nita dan juga Teguh berikan nasihat sikit kepada pendengar kita di Malaysia supaya boleh jadi macam ini, menabung sampai boleh beli kereta. Ya, mungkin memang harus menyisihkan ya setiap hari itu sisihkan uang untuk uang jajan, uang untuk beli apa tuh untuk menabung. Jadi dibiasakan udah dari setiap hari kita taruh sisihkan duit yang kita bawa setiap hari untuk menabung dan lupakan itu berapa, nggak usah dilihat-lihat lagi, ditaruh di tempat yang sulit untuk dibuka. Jadi lama-lama kita akan mendapatkan seperti semacam surprise ya. Kalau kita buka udah penuh, wow, udah bisa gitu. Dan kalau bisa sebanyak-banyak kita punya uang, misalnya disisihkan langsung masukin ke situ. Irfan. Jadi itu memang Oke, Irfan. Jadi menabung itu mudah, Irfan. Niatnya yang susah. Keinginannya yang susah. Itu Irfan. Ya kan menabung itu mudah tapi keinginannya Pak yang susah, Pak. Jadi kalau misalkan tipsnya paling kalau habis belanja gitu ada koin-koin, yuk kita sisihkan, kita kumpulkannya di dalam botol yang susah dibuka atau tempat yang susah dibuka gitu. Siapa tahu nanti kayak Putra viral ini Pak, jadi dibuka sudah 2 tahun 11 juta bisa beli apa? iPhone. Kita nak tahu iPhone. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Nita dan juga Teguh untuk kita punya Suara Serumpun edisi hari ini, episod ketiga, berkongsi berita dan juga nasihat menabung tu yang penting dan juga tips kesihatan, buat jus ya seperti Nita untuk jaga kesihatan. Betul. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali kepada kedua-duanya. Terima kasih semuanya. Suara Serumpun untuk edisi kali ketiga ini, berita-berita yang kita kongsikan di Malaysia dan juga di Indonesia, dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio dan ikuti perkembangan yang sama di Suara Serumpun minggu hadapan. Saya Irfan Faruqi, Anita dan juga Teguh mengucapkan selamat sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Buhan Berita Nasional Malaysia bernama Dan Antara Digital Media buat pertama kali bersiaran dalam satu ruang komunikasi, mengupas berita-berita terkini, berkongsi informasi, menjengah peluang ekonomi, menerobos kandungan digital dan pelbagai ruang untuk kepentingan rakyat di kedua-dua negara. Ikuti program Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 tengah hari di Bernama Radio.